Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh pengawas madrasah kepada yang terhormat Bapak Husnan Abrori MPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah bina'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia pengasuh Pondok Pesantren Nur Rahmah Al-Mukarram Kiai Haji Zainur Rifaq beserta keluarga, yang sangat kami ta'zimi para guru-guru kami, Kiai Fatah Nur, Kiai Maksum, Gus Hadi, Kiai Muzakir dan Kiai Hafid yang sangat saya ta'zimi. Tanpa mengurangi rasa ta'zim kami, izinkan kami berdiri untuk menyampaikan sambutan. Mudah-mudahan beliau semua oleh Allah dijaga kesehatannya, dipanjangkan usianya, dimudahkan rezekinya. Ustaz-ustazah, guru-guru di MA Syafiyah, wabil khusus Kepala Madrasah MA Syafiyah Ustaz Taufik, Bapak Ibu wali murid yang berbahagia, yang anaknya hari ini di wisuda, mudah-mudahan anaknya panjenengan semua Allah takdirkan jadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi aset terbaik kita dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan beliau di masa depan membawa kabar yang baik, datang ke kita, datang ke sekolah kita, menjadi kebanggaan guru-gurunya dan menjadi kebanggaan bapak ibunya tercinta. Anak-anakku yang berbahagia, wisudawan wisudawati, mudah-mudahan Anda menjadi duta masa depan MA Syafiyah, sukses di bidangnya masing-masing dengan kompetensi yang berbeda-beda, hadir membawa nama baik alma mater. Sekali lagi kami sampaikan kepada wisudawan wisudawati, selamat atas purna siswanya. Mudah-mudahan kami tunggu sekali lagi kabar baik di masa depan, sehingga menjadi kebanggaan kita semuanya. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita sehat, Allah masih memberikan kita hidup, Allah masih memberikan hidayah di hati kita semua. Selain hidup, selain sehat, Allah masih mentakdirkan kita semua menjadi orang-orang yang baik. Mudah-mudahan dengan bersyukur Allah terus menjaga kita sampai meninggal pun kita ditakdirkan menjadi orang yang baik. Salawat dan salam diaturkan kepada Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Mudah-mudahan dengan selalu bersolawat kepada beliau, seluruh keinginan kita, masa depan kita dan cita-cita kita Allah takdirkan, dan kita ditakdirkan berada di belakang beliau, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, yang pertama yang ingin kami sampaikan, Beten Kaulah Abdinah selaku pengawas madrasah, konsultan pendidikan, supervisor di lembaga MA Syafiyah yang kita cinta ini, menyampaikan matur sekelangkong sesobung batasepon dekajunan setejah, terutama para panitia stakeholder yang ada di lembaga yang kita cintai. Siampon melibatkan Abdinah kang kui hadir mangken hadir selaku pengawas sekaligus selaku alumni dari MA Syafiyah. Abdinah kainto lulus tahun 1999. Abdinah menempuh pendidikan di MA Syafiyah selama 3 tahun. Guru-guru Abdinah makin banyak saya odi, saya ki lanceng omor, saya pun sobung omor, ki mater muka oleh Allah ditempatkan di surganya. Bapak Ibu yang berbahagia, Abdinah menyampaikan ke ajunan seteja bahwa
masa depan putra putrena panjenengan kaintoh tergantung bagaimana 3 hal kaintoh dilakukan oleh seorang anak. Jadi masa depan seorang anak kaintoh tidak ditentukan di mana dia lahir, tidak ditentukan dari rahim siapa dia lahir, tapi masa depan anak-anak yang sukses ditentukan oleh bagaimana dia mengalami 3 hal kaintoh. Bapak Ibu sekalian, seandainya sukses kaintoh ditentukan oleh tempat belajar, mungkin birokrasi, tempat-tempat di mana tempat-tempat orang berkreasi diisi kaintoh kenengen oleh orang-orang yang lulus dari sekolah-sekolahan high school, sekolah-sekolah yang qualified-nya bagus, semahal taatil pangeran kaintoh. Jadi kalau yang sukses kaintoh adalah anak-anak sekeluar dari sekolah-sekolah selarang, sekolah-sekolah seunggul moncan kita, dan sekolah-sekolah yang menurut kita tidak unggul, tidak melahirkan anak-anak sukses, berarti Allah tidak adil. Tapi kenyataan yang terjadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang sesukses kaintoh lahir dari manapun dia belajar. Abtina ajar nang kaintoh kenengan nang swasta, sekolah kecil dulu di zamannya, makin pon rajo, timen sobung wisuda nggak kaintoh. Pokon lulus atau bung kabar. Ijazah nasrokonin babilah sanpon maretoles, jadi kadang tak ekonin. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sukses kain itu tidak mengenal tempat belajar. Panjenengan menempatkan sekolah di sini itu udah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Apakah akan mendapatkan kesuksesan? Insya Allah tergantung anaknya mengalami 3 hal kaintoh. Maka ini perlu yang kita dorong. Yang pertama, anak-anakku sekalian, untuk ingin sukses, yang harus dilakukan pertama adalah perbaiki tontonannya. Karena hari ini adalah smart digital. Kita dipengaruhi oleh teknologi. Hari ini kita dikendalikan oleh teknologi, tapi di lapangan Bapak Ibu sekalian, gue lebih acunan sampai kita dikendalikan oleh teknologi, tapi kita yang mengendalikan teknologi. Contoh Bapak Ibu, panjenengan mencompok di keluarga Pak Empak neku HP kapi rakera abenta bapak ibu anak bi bapak abenta bi HP nah apa neku HP ibu neku HP ibu shopping bapak nyari kelakuan potra nah di luar eksternom, di luar eksternal dirinya kadang beda compok orang tapi pergaulannya bisa kemana-mana Bapak Ibu sekalian. Nah ini perlu kita perbaiki, dikontrol tontonannya. Khawatir nonton hal-hal yang sifatnya tidak konstruktif, yang sifatnya tidak mendukung dia di masa depan. Maka tontonannya harus betul-betul tontonan yang bisa mengajak dia lebih baik di masa depan dan mengarah pada kompetensinya. Jadi mohon gelek panjenengan Bapak Ibu sekalian, ngenalein potrana berdemonstrasi, menunjukkan aksi-aksi, contoh gelek bedese tari. Nah itu kecerdasan lain Bapak Ibu yang perlu kita support. Berarti potran bian setari rasa kecerdasannya bukan matematika, tapi apa? Musical ritmik, cerdasnya di musik dan tari. Maka itu yang kita dorong. Yang kedua ada yang tadi kita lihat penampilan potran ajunan asilat. Nah, silat itu namanya kecerdasan kinestetik, kecerdasan gerak tubuh. Jadi orang cerdas kayak itu ukurannya benih hafal kitab, bukan lagi juga matematika menguasai, bukan. Karena manusia tidak ditakdirkan untuk menguasai semua hal. Dia sudah ditakdirkan Tuhan untuk membawa kelebihan dan kekurangannya hadir ke dunia ini. Maka orang sepo kayak itu harus mengontrol tontonannya. Kalau tontonannya berpengaruh pada kompetensi dasar, fitrahnya dia sebagai manusia yang dihadiahi oleh Allah kemampuan sejak lahir, contoh gelak musik, dia tontonannya harus musik sehingga mampu menjadi support untuk kompetensi dia ke depan. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau pegang HP mohon dikontrol anak-anaknya apa yang ditonton, secongok dan apa.
Takok mbian bangga diri, potranan ngecompok terus tak pernah keluaran. Ternyata dia sudah nyampe ke Amerika, hitungan menit sudah di Amerika. Akhir ambian ngopenin potrana selama 17 tahun, buburu ke Amerika. Tangi di cover pun buburu ke Amerika. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, tontonan. Yang kedua, anak-anakku sekalian, perbaiki bacaannya. Apa yang dibaca di Google maupun di gadgetnya atau di HP-nya adalah bacaan-bacaan literasi yang sekiranya membantu anak potran panjenengan untuk mencapai potensinya tadi, sehingga menjadi pendukung untuk anak-anaknya sukses di masa depan. Terakhir Bapak Ibu sekalian, mohon juga dikontrol pergaulannya Bapak Ibu sekalian, karena circle atau pergaulan manusia itu sangat mempengaruhi dia di masa depan. Kalau ingin tahu siapa Gus Hadi, tanya dulu siapa temannya Gus Hadi, kan seneng Gus nih. Maka kalau ingin tahu anak sampean jadi apa di masa depan, lihat dulu circle-nya, dia bermain di lingkaran apa. Jadi mohon potran panjenengan berada di lingkaran kerja, insya Allah masa depannya akan jadi pekerja yang baik. Tapi mohon di lingkungan peminum, pemabuk, insya Allah dia akan jadi pemabuk. Itu yang 3 konsep yang bisa saya haturkan ke anak-anakku untuk bekal menjadi sukses di masa yang akan datang. Yang paling ujung Bapak Ibu sekalian, paling ujung pesan abdina dekajunan seteja, terutama yang jungkong itu. Tahu saya gaya pun Bu, kabala kata tangken pun selain sekolah ini kamu bayi Husnan Abrori kan itu orang jungkong, sekolah Nur Rahmah 3 tahun nak kanto lambak banjir ke sekolah, sepatu tenteng nak namangken kan gail kundri jungkong kanja iba sepeda dari Daja mau lambak sokong kan ajalan sokoh dari jungkong ke Syafi'iyah. Jadi orang jungkong saya menkaman pun kanto, karena Allah itu adil, dimanapun sekolahnya kalau dia mutiara tetap akan menjadi mutiara, kalau dia jadi emas akan tetap jadi emas, dimanapun tempatnya. Yang paling ujung Bapak Ibu sekalian, duaan ajunan saya sampai kelopai, duaan ajunan saya sampai putus harapan mendoakan putra-putri ajunan. Karena suksesnya manusia kainto 99,9% tidak ditentukan oleh dirinya. Kita hanya berpeluang 1% untuk menentukan kita di masa depan. Rencana kita itu menjadi sampah semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 99,9% Allah yang menentukan takdir manusia. Oleh karenanya Bapak Ibu, panjenengan semuanya jangan lupa untuk selalu berdoa di sholatnya, di tempat-tempat sekolah atau di tempat-tempat kerja, pandang wajah anaknya dan akan katakan kepada Allah, Allah saya titip anak saya di masa depan harus lebih baik daripada kondisi saya hari ini, sehingga dia ingat kepada saya ketika di masa tua yang akan datang. Itu mungkin Bapak Ibu, sekali lagi selamat untuk wisudawan wisudawati, mudah-mudahan ilmunya barokah dan manfaat, bisa menjadi jariah untuk Bapak Ibu tercinta. Dari saya sekali lagi mohon maaf pada guru-guru kami yang ada di tempat ini, mohon doa barokahnya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.